Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi beliau mengatakan, Ayyub, yaitu Ayyub As-Sakhtiyani, beliau pernah keluar menemui kami. Kata Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, pernah nih suatu hari Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah datang menemui kami, kemudian beliau berkata, apa kata beliau? Kata Ayyub, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda. Dipanggil para pemuda. Ihtarifu, bekerjalah, berprofesilah, jangan luntang-lantung, jangan jadi pengangguran. Hidupnya setelah sholat subuh di kasur, sampai siang hari sholat zuhur, kalau sholat makan, kemudian tidur lagi. Terkadang pun tidak tidur, sibuk dengan gadget, dengan handphone. Maka beliau mengatakan di sini, wahai para pemuda, ihtarifu, bekerjalah, berprofesilah, la tahtajuna an ta'tu abwaba haula, sehingga kalian ini wahai para pemuda tidak perlu untuk mendatangi pintu-pintu mereka. Wa dzakara man yakrah, lalu beliau sebutkan orang yang tidak beliau sukai. Siapa mereka? Sehingga anak-anak muda kalau mereka bekerja di masa mudanya, mengumpulkan harta, sehingga mereka tidak perlu, anak-anak muda ini tidak perlu untuk datang ke rumah orang-orang kaya. Ini maksudnya. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, ayyakuna lisyab, maksud ucapan Ayyub As-Sakhtiyani rahimallahu ta'ala, hendaknya anak muda, ini tolong diperhatikan, wasiat untuk kita yang menuntut ilmu, hendaknya para pemuda, anak muda, ma'a tahsilihi lil ilmi, di samping dia rajin menuntut ilmu, hirfatun yaktasibu biha malan, hendaknya dia punya profesi, punya aktivitas ekonomi, yang dengan aktivitas tersebut, kata Ayyub As-Sakhtiyani, dia mendapatkan harta dan rezekinya. Kita semangat nuntut ilmu, jahid, mumtaz, akan tetapi kita tetap butuh kepada yang namanya mencari harta dan rezeki. Mungkin orang tua kita kehidupannya sederhana, mungkin hanya cukup untuk makan hari itu saja. Maka kata Syekh di sini, beliau mengatakan bersemangatlah bekerja. Kita semangat nuntut ilmu, tapi terkadang kita lupa bagaimana keadaan orang tua mencari nafkah di rumah. Mungkin bertani, pagi berangkat, di tengah terik matahari tetap mencari nafkah. Terkadang ini kita lupa. Maka Syekh di sini mengingatkan kepada kita, cari nafkah, bekerja. Ini seorang penuntut ilmu. Mungkin kita masih di jenjang pendidikan mutawasid, tsanawiyah. Mungkin ketika di rumah ingin istirahat, naam, dibagi waktunya. Ketika istirahat, istirahat. Ketika membantu orang tua, dibantu orang tua. Jangan dibiarkan mereka mengeluarkan keringat mereka masing-masing, tapi dibantu. Sehingga kita ini ketika nanti sudah tua, kita tidak butuh datang ke rumah orang-orang kaya. Kemudian apa gunanya seorang pemuda, di samping dia semangat menuntut ilmu, kemudian dia juga diperintahkan untuk mencari nafkah, untuk mencari harta. Apa tujuannya? Yunfiqu bihi ala nafsi. Dengan aktivitas ekonomi tersebut dia bisa gunakan untuk menafkahi dirinya sendiri. Coba kita beli pakaian, beli baju contohnya. Kalau ke rumah niatkan, saya pulang ke rumah ingin beli baju sendiri untuk lebaran, untuk Idul Adha, untuk Idul Adha nanti, atau Idul Fitri yang akan datang. Allahumma balighna Ramadan. Maka kita niatkan, saya pulang, saya bekerja, kemudian saya akan mencari duit untuk beli baju lebaran sendiri. Niatkan. Niatkan untuk meringankan beban kedua orang tua kita. Dengan aktivitas ekonomi kita bisa meringankan beban orang tua kita. Terutama kalau seandainya aktivitas ekonomi tidak banyak, tidak mampu membantu orang tua, terutama untuk diri kita pribadi. Kemudian wa fima ba'du ala ahli. Kalau seandainya penuntut ilmu seorang anak muda yang sudah menikah, dengan aktivitas ekonomi tersebut
dia bisa pakai untuk menafkahi istrinya dan anaknya. Ini. Jangan hanya sekedar datang kajian, iya datang kajian. Tapi di rumah istri tidak makan. Puasa dari pagi sampai pagi lagi. La yajuz, enggak boleh. Anak dibiarkan, yang penting hadir kajian syekh. Hadir dauro-dauro tabligh akbar. Tapi di rumah istri makan nasi pakai garam. Alhamdulillah. Tapi seharusnya seorang suami giat mencari nafkah, di samping dia giat mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, wa alla yakuna 'alatan 'al akharin, dan hendaklah anak muda tidak bergantung kepada orang lain. Jangan bergantung. Sedikit-sedikit minta sama, kadang yang laki-laki pun minta sama adik perempuannya. Subhanallah. Minta sama orang tuanya yang penghasilannya standar. Untuk kehidupan mereka saja susah. Kemudian masih minta sama orang tuanya. Taib, ke keluarga. Kalau kita butuh tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kita datang ke rumah orang-orang kaya, buka donasi untuk diri pribadi. Buka donasi untuk diri pribadi. Mengemis. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Nabi SAW, menjual kayu bakar itu lebih baik daripada kita meminta-minta. Datang ke rumah orang-orang kaya, bantu anak saya sakit, segala macam, saya lapar. Bekerja. Coba antum lihat orang-orang yang mengemis. Mereka semuanya memiliki fisik yang sangat kuat. Maka dengan aktivitas ekonomi kita akan terhindar dari hal-hal yang semacam ini.